Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benar tetua, ketujuh bidadari itu sedang duduk di bawah pohon. Pelayan lain menimpali. 7 bidadari. Baiklah, aku akan segera ke sana untuk memeriksa. Liu Meng langsung melesat ke atas bukit. Jika itu 7 bidadari, apa tujuan mereka datang ke kediaman anakku? Liu Meng terus berjalan sambil mencerna informasi tersebut. Sedangkan para tetua yang lain melihat Liu Meng yang sedang buru-buru langsung bertanya kepada kedua pelayan tersebut karena penasaran. Pelayan, apa yang terjadi? Mengapa tetua Meng terlihat buru-buru? Tanya salah satu tetua. Itu, kediaman tetua agung didatangi oleh 7 bidadari. Jawab salah satu pelayan. 7 bidadari, itu tidak mungkin. Tetua Jian Heng, tetua Xiu Ying, tetua Tianba, kita harus mengusir mereka. Siapapun tidak boleh mendatangi kediaman tetua agung tanpa izin. Tetua Jianying langsung membawa mereka menaiki bukit. Mereka langsung mengikuti Jian Heng. Di atas bukit, Liu Meng yang sudah sampai langsung menyelidiki ketujuh wanita tersebut sambil menyembunyikan keberadaannya. Siapa ketujuh wanita itu? Mengapa bisa berada di sini? Liu Meng meneliti mereka dengan seksama. Tiba-tiba Liu Meng langsung melompat ke depan ketujuh wanita yang mencurigakan dengan aura pembunuh yang pekat. Siapa kalian? Mengapa bisa masuk ke kediaman anakku? Liu Meng menatap mereka dengan tajam. Paman, ini aku Xin Cie menantumu. Xin Cie merasa heran karena Liu Meng tidak mengenalnya. Paman, ini aku Huli Yue menantu paman juga. Huli Yue menyapa dengan ramah. Cier, Yue, Liu Meng sambil menatap perubahan pada wajah kedua menantunya. Salam ayah mertua. Seng Zishu, Tian He, Yun Jiang, Yin Xi, dan Yuang menundukkan kepala memberi hormat kepada Liu Meng tanpa memperdulikan aura pembunuh yang dilepaskan oleh Liu Meng. Ayah mertua. Liu Meng terlihat kebingungan. Ryu yang berada di kamar sedang menyusun beberapa kitab dan senjata yang sekiranya bisa digunakan untuk sekte lembah persik, kini langsung menghentikan aktivitasnya karena merasakan aura ayahnya yang sudah berada di kediamannya lalu keluar dari kamar menuju arah suara. Sedangkan Xin Cie mencoba menjelaskan kepada Liu Meng bahwa mereka semua adalah istri dari Ryu. Cier, Yue, aku hampir saja tidak mengenali kalian. Tapi Liu Meng memandang kelima wanita lain penuh selidik. Ayah mertua masih belum yakin bahwa kami juga istri dari Ryu, ucap Seng Zishu. Sudahlah, aku harap kalian semua berbahagia dengan pilihan kalian. Liu Meng seakan kehabisan kata. Ayah, Ryu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ryu, jadi ini hasilnya saat kamu berpetualang. Liu Meng menggelengkan kepalanya. Ayah mertua, kami tidak keberatan jika memiliki satu suami. Bahkan kami tidak merasa kekurangan sedikit pun, ucap Yuang. Benar paman, kami selalu mendapatkan perlakuan yang sama dari anak paman. Bahkan aku sendiri merasa sangat beruntung bisa bersama yang lain saling menutupi kekurangan, ucap Xin Cie. Cier, Yue, jika itu keputusan kalian, aku akan memberikan restu agar kalian menjadi keluarga yang bahagia. Liu Meng menatap mereka masing-masing lalu membalikkan badan ke arah Ryu. Aku harap kamu bisa memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Liu Meng menasehati Ryu. Aku akan mengingat nasihat ayah. Ryu menundukkan kepala merasa lega. Di tempat lain para tetua terperangah saat melihat ketujuh wanita tersebut yang baru saja mereka dengar ketujuh wanita tersebut istri dari tetua agung. Tetua Jian Heng, tetua Jianying, kalian ingat umur. Lagi pula mereka istri dari tetua agung, jadi jaga sikap kalian. Tianba berjalan ke arah Ryu berada. Maaf. Jian Heng dan Jianying mengendalikan pikiran mereka.
Kalian tinggal di sini atau ikut. Xiu Ying mengikuti Tianba. Tetua Agung, maafkan kami, gumam Jian Heng seraya berjalan ke arah Ryu. Tetua Agung sangat beruntung. Ternyata benar, ketujuh bidadari itu begitu nyata berada di bukit ini. Jian Ying menggelengkan kepala. Setelah berjalan beberapa saat, para tetua yang lain sudah berada di depan Ryu dan yang lainnya merasa sangat senang atas kepulangan tetua agung mereka. Salam Tetua Agung, keempat tetua memberi hormat. Terima kasih telah menyambut kedatangan kami, ucap Ryu. Tetua Agung, aku akan mengabarkan ini pada semua anggota sekte. Mereka juga sudah lama menantikan kepulangan Tetua Agung. Jian Heng ingin membuat pesta besar-besaran. Aku juga setuju. Bila perlu kita undang dari berbagai cabang sekte Lembah Persik, Tianba ikut menimpali. Kalau begitu apa yang kita tunggu lagi? Tetua Agung, kami mohon pamit. Jian Ying tidak sabar mengumumkan hal tersebut. Tanpa sempat Ryu bicara apapun, keempat tetua tersebut langsung meninggalkan kediaman Ryu dan mengumumkan tentang kepulangan Ryu kepada Patriark, para tetua lain, semua guru dan murid di sekte Lembah Persik. Hanya dalam waktu sehari, isu tentang Tetua Agung yang beristri 7 bidadari langsung tersebar dengan cepat, membuat seluruh anggota sekte saling bertanya-tanya bagaimana rupa dari ketujuh istri Ryu. Dari isu tersebut ada beberapa murid muda beranggapan bahwa itu terlalu melebih-lebihkan, bahkan beberapa murid sekte wanita menganggap diri merekalah yang cantik. Begitupun pendapat beberapa tetua lain dan guru sekte bahwa selama ini masih tidak ada yang menyaingi Tetua Kiksuan dan Guru Jingmi yang dikenal paling jenius dan sangat cantik. Namun bagi mereka yang sudah lama mengenal Tetua Jian Heng, Jian Ying, Tianba dan Kiksuan dari awal berdirinya sekte Lembah Persik, mereka yakin bahwa apa yang dikatakan itu bukan hal yang berlebih-lebihan, meskipun mereka masih belum bertemu. Patriark Lin Feng dan para tetua lain yang sudah tua mendengar kabar tersebut juga sangat senang. Bukan masalah ketujuh istri Ryu, melainkan karena Tetua Agung yang dikenal sangat dermawan yang mampu membuat sekte Lembah Persik bisa seperti sekarang. Undangan pun disebarkan kepada seluruh cabang sekte, agar bisa menghadiri acara penyambutan Tetua Agung yang diadakan 1 bulan ke depan, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh meskipun dengan bantuan hewan kontrak. Ryu dan ketujuh istrinya tidak lepas dari kabar tersebut dan kedua pelayan sebelumnya juga meminta mereka untuk tetap bertahan di kediaman mereka sampai hari yang telah ditentukan. Ini sudah berlebihan. Ryu sedikit kesal. Sayang, sepertinya para tetua sangat menghormatimu. Tianhe yang masih belum tahu mengapa bisa seperti itu. Suamiku, ikuti saja keinginan mereka. Mungkin itu wujud dari kekaguman mereka padamu, ucap Seng Zishu. Kalau begitu, lebih baik kita berkultivasi untuk meningkatkan fondasi saja dulu, mengingat mencapai tingkat semesta bukanlah hal mudah, ucap Ryu. Di tingkat langit saja tidak ada yang mampu, jika tidak memakai harta langit, itu pun kalau mendapatkannya sangat berlimpah. Tianhe tidak menyangka dengan hasil yang mereka capai sekarang hanya seperti sebuah mimpi. Mereka pun kembali ke dunia kecil sambil melakukan kegiatan lain untuk mengurus beberapa sumber daya. Di sisi lain mereka sama-sama memikirkan bagaimana cara agar Danau Tujuh Hati berfungsi kembali, mengingat energi alam sudah menipis. Si Mi Feng yang kebetulan ada di situ mencoba menawarkan intisari dari madu yang mereka buat, untuk memperbaiki energi alam pada danau tersebut meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama. Suamiku, bagaimana kalau kita coba memberikan intisari dari sumber daya yang tidak kita pakai, meskipun membutuhkan waktu sangat lama, paling tidak untuk mempercepat sedikit proses pengembalian energi alam, Seng Zishu memberi usulan. Kedengarannya sangat bagus, daripada sumber daya kita menumpuk, ucap Ryu. Seng Zishu pun langsung mengambil semua sumber daya dan langsung mengurainya seperti cahaya, lalu menaruh ke dalam danau hingga terlihat menyatu dengan air yang masih bening. Setelah itu mereka keluar dari pintu danau dan kembali ke ruang kultivasi, untuk mengisi keseharian mereka hingga saat sudah sore. Mereka menyudahi aktivitas dan memilih untuk beristirahat. Setiap hari mereka selalu melakukan hal yang sama,
di mana mengumpulkan sumber daya dan dilanjutkan berkultivasi dan berlatih hingga saat malam kembali untuk istirahat. Tepat di hari yang telah ditentukan, mereka langsung keluar dari dunia kecil menuju kediaman lalu keluar dari rumah. Sebaiknya kita pakai cadar saja. Aku tidak mau menjadi perhatian orang banyak. Seng Zishu mengeluarkan kain tipis berwarna biru laut untuk menutupi wajahnya. Mereka langsung memakai cadar masing-masing sesuai dengan warna pakaian mereka. Baiklah, kita berangkat sekarang. Ryu membawa mereka menuruni bukit yang terdapat sebuah tangga yang sangat lebar. Tuan, Nyonya, mereka sudah menunggu di lapangan sekte, ucap pelayan yang berada di kaki bukit. Setelah beberapa saat Ryu langsung disambut oleh Lin Feng, Dong Sen, dan beberapa tetua lain. Salam patriark, salam para tetua. Ryu dan ketujuh istri memberi hormat. Ryuer, kamu semakin kuat saja sekarang. Aku tidak sabar ingin bertemu denganmu. Tapi kesepakatan tetua itu mengharuskan aku menunggu. Lin Feng terlihat senang. Tetua Agung, sudah lama tidak bertemu. Dong Sen menyapa ramah. Beberapa tetua dan guru yang lain pun satu persatu mengenalkan diri mereka mengingat cerita dari para tetua dan guru senior tentang sosok tetua agung. Patriark Lin Feng pun memperkenalkan Ryu kepada semua yang hadir di tempat itu juga mengenalkan ketujuh istri dari Ryu meskipun belum tahu nama dari mereka semua. Semua murid dan beberapa guru langsung terperangah saat melihat ketujuh wanita yang memakai cadar meski wajah mereka ditutup sehelai kain namun masih memancarkan sebuah kecantikan luar biasa hanya dari mata dan alis mereka saja. Ketujuh wanita itu benar-benar cantik sekali. Dengan memakai cadar saja sudah seperti itu, bagaimana jika memperlihatkan wajah mereka? Bisik satu sama lain. Ternyata kabar itu memang benar adanya. Bidadari-bidadari yang sangat cantik. Tetua Agung memang sangat beruntung bisa mendapatkan wanita yang sangat cantik sekaligus. Benar saudara, wajar saja para tetua sangat menghormatinya karena sifat dermawan. Bisik beberapa anggota sekte lembah persik bahkan para tetua dan guru yang menganggap Kiksuan dan Jingmi adalah wanita tercantik kini berubah pikiran. Begitupun dari beberapa murid wanita yang menganggap kabar sebelumnya sangat berlebihan, kini langsung tertunduk lesu karena kecantikan mereka masih jauh dari kata sebanding. Ryu dan ketujuh istrinya juga berbincang ringan dengan beberapa tetua, baik mengenai perkembangan sekte maupun beberapa hal yang terjadi sekarang. Di samping itu beberapa murid terbaik sekte juga menunjukkan kemampuan mereka, bahkan beberapa murid juga meminta pandangan langsung mengenai perkembangan latihan mereka selama ini kepada Ryu, hingga Ryu meminta puluhan murid terbaik di Seke untuk maju ke arena latihan. Mohon bimbingan dari Tetua Agung, ucap murid yang sudah berada di arena latihan. Sekarang pasang posisi bertarung kalian semua. Ryu sambil menatap mereka. Baik, jawab mereka serempak. Swoosh, swoosh. Ryu mengambil semua senjata dari murid. Apa? Cepat sekali, semua murid tidak menyangka senjata yang mereka pegang dengan kuat bisa berpindah tangan tanpa disadari. Kalian pahamkan dengan apa yang baru saja saya lakukan? Ryu bertanya kepada mereka. Mendengar pertanyaan dari Ryu mereka terlihat kebingungan dan saling berpandangan, mencerna kejadian yang baru mereka alami. Dalam sebuah pertarungan yang kita butuhkan adalah kecepatan. Jangan biarkan lawan kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki pertahanan mereka, apalagi menyerang balik kita. Ryu mengembalikan senjata mereka sambil berjalan ke arah tempat duduknya. Tetua Agung, mohon penjelasan lebih lengkap lagi. Tetua Dongsen hanya mendapatkan samar-samar dari penjelasan tersebut. Tetua Sen, banyak kultivator di luar sana yang memiliki teknik pengunci lawan. Jika kita kalah cepat, maka sudah tentu akan tahu hasilnya. Ryu sambil menatap mereka yang terlihat antusias. Dengan kecepatan juga cara terbaik jika melawan musuh yang lebih kuat dari kita. Seperti yang aku katakan, jangan memberi jeda sedikit pun jika lawan kita sudah lengah. Ryu menggunakan langkah kilat berdiri di tempat lain. Kecepatan juga bisa membantu ketika kita berada dalam bahaya ataupun berhadapan dengan musuh yang bisa membahayakan kita.
Ryu memandang ke arah Tianhe, Yunjiang dan Yinsi sambil tersenyum. Tetua Agung, sekarang aku sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Dong Sen menundukkan kepala. Semua yang ada di tempat itu mulai mengerti dan mengangguk setuju, berpikir setinggi apapun tingkat teknik yang dipakai jika tidak didukung dengan kecepatan, maka akan percuma jika berhadapan dengan lawan yang gerakannya tidak bisa terbaca. Ryu juga memberikan pemahaman baru yang pernah dia dapatkan ketika berada di benua bintang, baik itu dari aura, kualitas tulang, jiwa sebagai fondasi sebagai seorang kultivator agar mampu mengimbangi tingkat kultivasi. Ryu juga memberikan puluhan kitab yang dia salin dari kitab pemberian Sandian San untuk meningkatkan fondasi, meskipun sangat berbeda dari teknik yang mereka pakai karena darah mereka berbeda dengan darah campuran yang dimiliki Ryu dan ketujuh istrinya. Paling tidak pemahaman mereka bisa disamakan dengan kultivator dari benua bintang. Mendengar penjelasan dari Ryu, kini wawasan mereka menjadi terbuka, bahkan Lin Feng pun sangat senang dengan pengetahuan baru tersebut. Ryuer, tidak sia-sia kamu berpetualang ke benua bintang. Dengan begitu aku sebagai patriark seakan ingin memulai dari awal lagi. Lin Feng terlihat senang. Patriark, itu tidak masalah. Dengan begitu sekte kita bisa menyamai kultivator dari benua bintang. Aku berharap 6 bulan ke depan kalian semua paling tidak sudah mencapai aura tingkat kaisar, tulang tingkat kaisar, jiwa tingkat kaisar, ki tingkat kaisar dan elemen tingkat raja, ucap Ryu. Ryuer, sepertinya untuk mencapai tingkat petapa saja kami harus membutuhkan waktu puluhan tahun. Bagaimana mungkin kami bisa mencapai fondasi setinggi itu? Lin Feng merasa hal itu sangat mustahil. Aku bisa mempercepat waktu di sekitar sekte ini, sehari sebanding dengan 100 hari. Berarti proses kalian seperti 50 tahun, ucap Yuang. Apa? Bagaimana mungkin? Semua seakan tidak percaya dengan ucapan Yuang. Percayalah padaku, anggap saja sebagai baktiku kepada ayah mertua. Yuang membuat sebuah gerakan hingga terlihat seperti sebuah pelindung transparan yang mengelilingi sekte. Sekarang sudah bisa mempercepat fondasi kalian, ini hanya mempercepat proses penyerapan saja, bukan untuk mempercepat usia. Jadi, manfaatkan waktu kalian. Xin Chie mengeluarkan puluhan pil ki, pil jiwa dan pil tulang. Tidak perlu kaget, karena setelah 6 bulan kita akan menyerang pasukan siluman dan pasukan peri kegelapan yang mengacaukan sekte kita selama ini. Ryu memandang mereka dengan berbagai macam ekspresi. Para tetua, bagikan pil ini untuk semua anggota sekte. Lebih baik kita lakukan sekarang juga. Lin Feng memberi perintah. Baik patriark, mereka langsung membagikan pil tersebut kepada semua anggota sekte dengan jumlah yang sama. Setelah semua telah mendapatkan bagian, mereka langsung menuju ke ruang kultivasi masing-masing untuk memperkuat fondasi dan mengurai aura pembunuh menjadi kultivator. Ryu yang melihat lapangan sekte sudah kosong, kini langsung membuat pelindung tempurung kura-kura, agar proses anggota sekte tidak terganggu lalu membawa ketujuh istrinya kembali ke kediaman mereka. Sayang, bukankah dengan kita saja sudah mampu menghancurkan pasukan siluman dan pasukan peri kegelapan itu? Ucap Tianhe, biarkan nama sekte lembah persik saja yang dikenal, dengan begitu tidak ada yang berani mengusik sekte lembah persik. Jika kita yang melakukannya, maka keberadaan kita akan menjadi incaran para dewa, iblis maupun yang lain, ucap Ryu. Benar juga, jika mereka mengincar sekte lembah persik, sepertinya tidak mungkin karena anggota sekte ini sangat besar. Ucap Huli Yue, dengan begitu kita bisa pergi ke dunia iblis untuk bertemu dengan ayah dan ibu mertua. Ryu memandang Yuang sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Ryu dan ketujuh istrinya sudah mencapai kediaman mereka dan langsung masuk ke dalam kamar, dan Yuang pun langsung duduk bersila untuk memulihkan ki miliknya yang banyak terkuras akibat mengendalikan waktu. 6 bulan kemudian, seluruh anggota sekte sudah menyelesaikan proses penguatan fondasi mereka dengan wajah yang sangat puas. Ryu yang sudah berada di ruang kerja patriark kini memberikan beberapa senjata, puluhan peti koin emas dan kitab sebagai harta sekte.
Ryu juga memberitahukan kepada Patriark mengenai rencananya untuk menyerang pasukan siluman terlebih dulu, mengingat letaknya lebih dekat daripada markas peri kegelapan. Patriark pun langsung meminta beberapa tetua untuk memilih anggota sekte yang terbaik untuk mengerjakan misi tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa tetua kini telah kembali untuk melaporkan bahwa anggota sekte telah berkumpul di lapangan. Patriark, Tetua Jianheng, Tetua Jianying, Tetua Xiuying dan Tetua Kixuan telah mengajukan diri untuk menjalankan misi. Bagaimana menurut Patriark? Tanya Dong Sen. Jika mereka sendiri yang menginginkan hal ini, lakukan saja. Ucap Lin Feng. Tetua Agung, mereka menunggu di lapangan. Apa kalian akan berangkat sekarang? Tanya Dong Sen. Lebih cepat lebih baik. Ryu melangkahkan kakinya menuju lapangan sekte. Salam Tetua Agung, sambut mereka serempak. Tetua Jianheng, Tetua Jianying, Tetua Xiuying, Tetua Kixuan, sebaiknya kita berangkat sekarang. Ryu langsung mengeluarkan Caizu. Keempat tetua juga mengeluarkan hewan kontrak mereka yang diikuti oleh murid. Mereka langsung melesat ke arah selatan di mana arah wilayah pasukan siluman berada. Hingga saat sudah sore mereka sudah berada di pinggir sebuah hutan yang sangat luas. Tetua Agung, menurut informasi, pasukan siluman sering muncul di hutan ini, ucap Jianying. Kalau begitu, kalian harus membagi dua kelompok, dan aku sendiri sambil memeriksa keadaan musuh, ucap Ryu. Tetua Agung, itu sangat berbahaya jika kamu sendiri. Kixuan terlihat khawatir. Tetua Kixuan, kalian tenang saja. Aku akan lebih berhati-hati. Jika tidak memungkinkan, aku bisa lari. Ryu meyakinkan mereka. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Aku harap kamu bisa berhati-hati, ucap Kixuan. Ryu langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan markas pasukan siluman. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah berada di hutan ini, ucap salah satu sosok pria berpenampilan kekar. Kalajengking pertama, apa kamu yakin kita bisa mengalahkan pemuda itu dan bawahannya, ucap pemimpin pasukan siluman. Yao Ming, aku memang tidak bisa mempelajari teknik cermin neraka, tapi aku memiliki teknik yin yang bisa memantulkan teknik itu dan menyerap balik teknik tersebut, ucap Kalajengking pertama. Aku harap kerjasama kita bisa membuahkan hasil. Pemuda itu sangatlah berbahaya di masa depan, jika kita tidak membunuhnya sekarang, ucap Yao Ming. Bukan hanya dia, tetapi juga ketujuh istrinya juga sangat berbahaya. Yao Li, Ning Hua dan kalian 7 Dewi Angsa, aku harap kalian bisa dipercaya untuk membunuh ketujuh istri pemuda itu. Biarkan aku, Kalajengking kedua, ketiga keempat dan pasukan siluman serta pasukan peri untuk mengurus pemuda itu, ucap Kalajengking pertama. Bukankah ini terlalu berlebih-lebihan, hanya karena pemuda itu kita harus menggabungkan kekuatan. Ning Hua menggelengkan kepala. Turuti saja perintahku. Aku tidak ingin kecerobohan kalian bisa menggagalkan rencanaku. Kalajengking pertama menatap mereka dengan tajam. Sekarang, buat pelindung yin yang dengan 8 harta suci itu di wilayah penyergapan, ucap pemimpin pasukan peri. Baiklah, 7 Dewi Angsa langsung meninggalkan ruang rapat. Ning Hua, tugasmu adalah menanamkan teratai suci yin yang kepada pemuda itu agar dia tidak bisa memanggil bala bantuan dari naga gunung, perintah Kalajengking pertama. Kau gila ya? Itu harta langit dari klan Ning. Ning Hua sangat marah. Apa kamu mau kita mati terpanggang oleh mereka? Aku harap kamu bisa menemukan pilihan yang tepat agar klan Ming bisa mendapatkan muka lagi. Kalajengking pertama memberi penekanan. Baiklah. Tapi setelah itu tugasku hanya membunuh ketujuh wanita itu saja. Ning Hua menghela nafas. Tidak masalah, selebihnya aku yang atur. Sekarang lakukan tugas kita masing-masing. Kalajengking pertama mengakhiri rapat. Di tempat lain, Ryu yang sudah berada di kedalaman hutan merasakan firasat buruk yang akan menimpa mereka. Ada apa ini? Mengapa kali ini perasaanku tidak enak? Ryu berbicara sendiri. Ryu langsung melepaskan spiritualnya untuk memeriksa keadaan sekitar, namun dia tidak menemukan apapun bahkan rombongannya juga masih sangat jauh.
Sepertinya kelompok para tetua masih sangat jauh, mungkin 3 hari baru mencapai tempat ini. Ryu memperkirakan kedatangan rombongan. Seketika Ryu merasakan kekhawatiran kepada 7 istrinya hingga dia memilih untuk kembali ke dunia kecil. Suamiku, ada apa denganmu? Mereka melihat Ryu yang terlihat murung. Istriku, Ryu langsung merangkul tubuh Seng Zishu yang seperti ada sebuah kekhawatiran. Sayang, kenapa kamu tidak seperti biasanya? Yinsi menatap Ryu penuh selidik. Tidak ada. Aku hanya ingin bersama kalian selamanya. Ryu memeluk mereka bergantian dengan erat. Melihat tingkah suami mereka yang tidak seperti biasanya, ketujuh istrinya mengira kalau Ryu sedang ingin mencari perhatian lebih dari mereka, lalu mengisyaratkan membawa mereka ke kamar. Ryu yang masih terbawa perasaan juga ikut berjalan ke arah kamar yang seakan ingin terus bersama dengan istrinya. Suamiku, mungkin kamu terlalu banyak pikiran. Seng Zishu mengusap tubuh Ryu dan berniat menghibur suaminya. Sayang, lebih baik kita menikmati malam indah ini bersama. Tianhe menarik tangan Ryu dan langsung membaringkan tubuhnya. Seakan Ryu sudah berada di atasnya. Meski hanya diam, Ryu juga langsung merangkul tubuh Tianhe dengan erat yang seakan tidak ingin lepas. Sayang, Yuang mencium pipi kiri Ryu juga melepaskan pakaiannya, dan menganggap kalau suaminya menginginkan hubungan intim. Xin Jie juga mencium pipi kanan Ryu sambil membelai bagian dada Ryu yang sudah tanpa sehelai kain. Tianhe yang masih berada di pelukan Ryu kini mengambil sebuah posisi, lalu mencium bibir Ryu dengan lembut sambil melepaskan pakaiannya sendiri hingga tanpa sehelai kain pun. Mungkin perasaanku akan lebih baik setelah ini. Ryu memenuhi kebutuhan ketujuh istrinya yang dimulai dari Tianhe. Pada saat itu Ryu seakan lupa akan kekhawatirannya sejenak, hingga pada malam itu dia dengan kasih sayangnya melakukan hubungan suami istri begitu mempesona, membuat ketujuh istrinya tidak mengalami kekurangan apapun, hingga membuat mereka terkapar lemas berkali-kali, sampai mengumpulkan kembali tenaga mereka. Pada keesokan hari terlihat senyuman puas dari ketujuh istrinya, meski tubuh mereka masih dalam keadaan lemah sambil menatap ke arah Ryu yang seakan enggan meninggalkan mereka dari kamar. Sayang, tadi malam kamu sangat luar biasa, bahkan aku sendiri bisa mencapai puncaknya sampai 8 kali. Tianhe sambil mencium pipi Ryu. Bukan hanya kamu saja, kita semua juga mengalami hal yang sama. Seng Zishu menyandarkan kepalanya di dada Ryu di sisi kiri. Ada angin apa suami kita begitu sangat romantis kepada kita? Xin Jie juga menyandarkan kepala di dada Ryu dalam posisi memeluk. Sayang, kami tahu perasaanmu yang tidak ingin kehilangan kami. Tapi percayalah kami akan baik-baik saja, ucap Yunjiang. Aku tidak tahu mengapa bisa sangat khawatir seperti ini, tapi aku harap kalian jangan ada yang keluar dari dunia kecil ini. Perasaanku mengatakan bahwa ada orang yang mengincar kalian. Ryu memberi pesan. Sayang, hal itu hanya perasaanmu saja. Lagi pula apa yang orang inginkan dari kami sekarang? Cincin pemberianmu hanya berisi pakaian dan beberapa koin emas saja. Kami tidak menginginkan cincin ruang surgawi itu lagi. Tianhe mencium cincin ruang level 10 pemberian Ryu sebagai hadiah yang sangat berharga. Kalau begitu, aku akan kembali ke dunia manusia agar kita bisa cepat ke dunia iblis. Tapi ingat, jangan sampai ada yang keluar dari sini. Ryu bangkit dari tempat tidur langsung menuju hutan di mana tempat sebelumnya. Sesampainya di dalam hutan, Ryu kembali melanjutkan penelusuran untuk mencari keberadaan markas pasukan siluman. Hingga saat berada di bagian inti hutan, dia telah disambut dengan kelompok besar pasukan siluman, pasukan peri bahkan beberapa sosok lain yang memiliki aura yang sangat kuat. Merasa ada hal yang tidak baik, Ryu langsung mengeluarkan seluruh bawahannya termasuk 3 hewan kontrak. Tuan, Zimai dan Zimifeng beserta pasukan terlihat tidak seperti biasanya. Begitupun dengan Chaizu, Jinying dan Shizi juga merasa ada sesuatu hal yang buruk mundur beberapa langkah. Ryu yang melihat kekhawatiran mereka, juga merasakan hal yang tidak baik berusaha untuk memilih melarikan diri. Aktifkan pelindung Yin Yang, perintah sosok bertopeng yang terlihat perkasa. Swoosh, swoosh.
Sebuah kubah besar berwarna hitam dan putih berada di bagian tengah atas pelindung tersebut. Tuan, ini tidak baik, cepat pergi dari sini. Biarkan kami yang menahan mereka. Zimayi meminta Ryu untuk meninggalkan tempat tersebut. Sepertinya tidak bisa, Ryu merasakan aura yang sangat kuat dari pelindung tersebut. Dalam kepanikan Ryu mencoba untuk kembali ke dunia kecil, namun tidak bisa bahkan hingga menggunakan langkah kilat dan wujud hantu untuk menembus pelindung tersebut juga tidak bisa. Mau kabur dari sini, hanya mimpi, ucap kalajengking pertama. Tunggu apa lagi? Serang mereka sekarang. Perintah pemimpin pasukan siluman. Seketika sekelompok manusia berkepala dari berbagai jenis hewan langsung menyerbu ke arah Ryu. Pasukan peri kegelapan, serang. Seru pemimpin pasukan peri kegelapan. Seketika kumpulan bayangan hitam berwujud manusia juga ikut maju dalam gelombang besar. Posisi bertahan, Ryu langsung menyerukan perintah kepada mereka. Seketika pertarungan tidak terelakkan lagi. Membuat Ryu dan bawahannya tersudut, meskipun pasukan siluman dan pasukan peri kegelapan banyak yang mati akibat serangan petir dan api yang dilancarkan oleh pihak Ryu. Dari segi kekuatan memang ada di pihak Ryu, namun karena kelompok lawan yang puluhan kali lebih banyak dari mereka membuat mereka terdesak. Ninghua, sekarang tugasmu sebelum dia memanggil pasukan naga gunung. Perintah kalajengking pertama. Ninghua mengeluarkan sekuntum bunga teratai suci Yin yang lalu melepaskannya ke arah Ryu. Ryu yang melihat sebuah benda yang mengarah kepadanya, kini langsung menghindar dengan langkah kilat sambil melancarkan serangannya ke bunga tersebut. Namun sekuat apapun serangan yang dilancarkan, bunga teratai suci Yin yang tidak mendapatkan efek apapun yang seakan terus mengejar Ryu, meskipun berkali-kali menggunakan langkah kilat. Benda apa ini? Mengapa selalu mengejarku, pikir Ryu sambil melancarkan serangannya ke arah lawan dan bunga tersebut. Suamiku, ketujuh istrinya langsung keluar dari dunia kecil ikut membantu. Sekarang waktunya, aktifkan harta suci Yin Yang. Kalajengking pertama memberi pesan jiwa kepada tujuh Dewi Angsa dan Yao Li. Seketika cahaya keemasan bersinar dari 8 penjuru ke arah langit hingga menyatu dan membuat formasi baru. Ryu yang melihat ketujuh istrinya yang keluar sangat khawatir, lalu meminta mereka untuk kembali ke dunia kecil. Namun saat mereka mencobanya kini tubuh mereka juga seakan ditolak dan seakan ada sesuatu yang mendorong mereka kembali. Di dalam kekhawatirannya Ryu, Seng Zizhu, Xin Chie, dan Huli Yue langsung melancarkan teknik petir dan api hingga beberapa kali membuat mereka banyak mengeluarkan ki dan menelan beberapa pil. Meskipun pihak lawan sudah kehilangan pasukan setengah dari jumlah mereka, namun tetap saja pasukan lawan seakan tidak ada habisnya berdatangan hingga pasukan kalajengking pertama. Kalajengking kedua, kalajengking ketiga dan keempat juga dikerahkan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Kalajengking pertama, pemimpin pasukan siluman, pemimpin pasukan peri kegelapan dan Yao Li juga langsung melesat menyerang Ryu dengan ganas. Hingga membuat Ryu merasa kewalahan. Ini gawat, aku sampai tidak sempat meminta bantuan pasukan naga gunung, batin Ryu sambil menghindari bunga teratai suci Yin yang juga melawan keempat sosok di depannya. Duar, jeder. Terjangan yang sangat kuat dari kalajengking pertama membuat Ryu terpental menabrak pelindung Yin Yang. Swoosh, swoosh. Bunga teratai suci Yin yang langsung masuk ke dalam tubuh Ryu. Seketika Ryu merasakan tubuhnya bergejolak kadang panas dan seketika dingin, membuatnya kehilangan konsentrasi. Sayang, Yuang langsung menciptakan teknik cermin neraka sambil melompat ke arah Ryu. Seketika pasukan lawan kehilangan kultivasi membuat mereka bisa dijatuhkan dengan mudah, namun tidak berpengaruh pada kalajengking pertama. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kalajengking pertama membuat pola gerakan dan merapalkan sebuah mantra. Teknik Yin Yang. Seketika teknik tersebut memantulkan cahaya yang membuat pasukannya kembali ke kultivasi semula, sedangkan pihak Ryu kini malah kehilangan kultivasi. Cepat bunuh semua, perintah kalajengking pertama. Yuang yang awalnya ingin mendatangi Ryu, kini langsung diterjang oleh Ninghua yang membuatnya terpental menabrak pelindung Yin Yang. Uhuk, hoek.
Yuang memuntahkan segumpal darah hingga tidak bisa bergerak karena kehilangan kultivasi. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Ning Hua langsung melompat ke arah Yuang dengan sebilah pedang langsung menusuk ke ulu hati hingga tidak bernyawa. Begitupun dengan nasib keenam istri Ryu yang lainnya begitu mudah dikalahkan oleh 7 Dewi Angsa, juga melakukan hal yang sama dengan menusukkan pedang tepat ke jantung mereka. Caizu, Jingying, Zizi, Zimai dan Zimi Feng beserta pasukannya juga diserang dengan ganas, hingga mereka juga mati dengan kondisi mengenaskan. Ryu yang tersadar dari efek dari bunga teratai suci Yin Yang, melihat dengan jelas ketujuh istrinya serta pasukan bawahan yang telah mati, kini langsung bangkit dengan penuh amarah yang memuncak, yang seakan minta pertolongan dari pasukan naga gunung. Namun setelah menunggu lama, pasukan naga juga masih belum muncul membuatnya khawatir. Hahaha, sepertinya tubuhmu juga memiliki teknik spesial. Kalajengking pertama merasakan kultivasi Ryu masih utuh. Kalajengking pertama, tunggu apa lagi? Kita bunuh pemuda itu sekarang. Ucap Yao Li. Jangan terlalu buru-buru, aku ingin melihatnya merasakan sakitnya kehilangan orang yang dia cintai. Lagi pula dia hanya tinggal sendiri, jadi lebih mudah bagi kita untuk membunuhnya. Kalajengking pertama sangat puas dengan strategi yang dia perhitungkan selama lebih dari 1 tahun. Di sisi lain, Ryu yang seakan kehilangan semangat sambil memeluk Yuang dengan tatapan kosong, dengan tetesan air mata yang tidak bisa terbendung lagi sambil menatap ke arah istrinya yang lain. Istriku, aku bersumpah akan menjadikan tempat ini menjadi kuburan mereka. Ryu menelan pil yang sangat banyak sambil menutup mata dan menyerap pil pemulihan yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah merasa sudah cukup, Ryu perlahan membaringkan tubuh Yuang kemudian bangkit, dan langsung melepaskan aura dewa. Mengaktifkan armor pelangi dengan wujud kera petir, menatap tajam ke arah lawan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tatapan mata Ryu yang sudah berwarna hitam, Kalajengking pertama dan kelompoknya merasakan dampak intimidasi yang sangat kuat, membuat mereka sedikit ketakutan. Jalan bayangan tiupan angin dari bayangan berwarna ungu, dari wujud kera petir dengan gerakan tidak terbaca. Slash, slash, slash. Ryu yang tidak bisa tersentuh menebas siapapun yang dilewatinya dengan kecepatan puluhan kali lipat dari langkah kilat. Kalajengking pertama, kedua, ketiga, keempat, pemimpin pasukan siluman, pemimpin pasukan peri kegelapan, Ning Hua, Yao Li dan 7 Dewi Angsa yang tidak mampu melihat siapa sosok yang membunuh para bawahan mereka, kini menyerang asal-asalan hingga mereka juga tidak luput dari sasaran dan jatuh satu persatu dengan tubuh terbelah maupun terpotong. Swoosh, swoosh. Ryu berdiri di tengah lautan mayat dan langsung berlari ke arah istrinya. Ryu secara perlahan membaringkan tubuh para istrinya dan mencoba mencari cara, lalu membuka kitab kebangkitan dan menggunakan teknik kebangkitan, namun tidak ada hasil. Dalam keputusasaan terlihat sebuah cahaya sebesar kepalan tangan masuk ke tubuh Ryu tanpa dia sadari, hingga keluar 7 kelopak bunga yang melayang di udara hingga menembus pelindung Yin Yang dan langsung terbang ke langit dan menghilang. Tetua Agung, sebuah suara dari luar pelindung Yin Yang yang sangat jauh. Dari kejauhan, Ryu yang melihat rombongan sambil memperhatikan pelindung Yin yang masih aktif, lalu memasukkan ketujuh istrinya ke dalam kamar istana di dunia kecil. Ryu pun berjalan menuju mayat para pemimpin pasukan siluman dan yang lain, untuk memeriksa cincin ruang milik mereka satu persatu. Dari cincin ruang ke-15 pemimpin tersebut, Ryu mengambil sebuah kitab lalu merapalkan sebuah mantra hingga membuat pelindung tersebut menghilang seketika. Tanpa berkata apapun, rombongan para tetua berlari ke arah Ryu dan langsung dihadapkan dengan lautan mayat yang membuat perut mereka mual. Ryu kembali berjalan menatap Caizu dan yang lain dengan kondisi mengenaskan penuh kesedihan, lalu mencoba kembali. Menggunakan teknik kebangkitan, swoosh, swoosh. Seketika Caizu, Zimai dan Zimi Feng beserta pasukannya bangkit kembali, meskipun Jingying dan Zizi tidak bisa tertolong. Ngaung, Owo, Uye. Caizu menggosokkan tubuhnya kepada Zizi dan Jingying bergantian. Goar, Owo,
Naum Chaizu seakan tidak terima dan langsung mencabik-cabik mayat dari lawan mereka sebelumnya. Chaizu, aku tahu perasaanmu. Aku bahkan merasakan kesedihan yang lebih daripadamu. Ryu melihat tingkah laku Chaizu. Mai, Mifeng, bawa semua mayat itu ke dunia kecil. Biar aku sendiri yang mengubur Jingying dan Zizi. Ucap Ryu. Baik tuan. Zimai dan Zimifeng begitu enggan meninggalkan Jingying dan Zizi, namun karena perintah, mereka semua mengumpulkan semua mayat tersebut dan meluapkan emosi mereka. Para tetua beserta rombongan kini masih terdiam seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, ditambah lagi dengan bangkitnya hewan kontrak milik Ryu. Jingying, Zizi, terima kasih telah menemani perjalananku selama ini. Aku harap kalian akan menemukan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Ryu memberi penghormatan. Chaizu, Zimai dan Zimifeng yang sudah melakukan pekerjaan mereka kini kembali ke arah kuburan Jingying dan Zizi yang seakan memberikan penghormatan terakhir. Keempat tetua dan anggota sekte yang melihat wajah murung Ryu, kini seakan enggan bersuara mengingat jelas hewan kontrak yang mati tersebut adalah milik Xin Chie dan Huli Yue, yang berarti tuan mereka juga mengalami nasib yang sama. Setelah kepulangan Ryu dan rombongan dari misi, kini mereka telah disambut dengan kabar duka dengan kematian ketujuh istrinya, yang membuat seisi sekte lembah Persik gempar. Di atas bukit tempat kediaman Ryu kini terlihat 7 batu nisan tempat peristirahatan terakhir ketujuh istrinya, di bawah pohon rindang di mana tempat mereka sering bersantai. Zheng Zishu, Xin Chie, Huli Yue, Tianhe, Yunjiang, Yinsi, Yuang. Aku butuh petunjuk kalian, kemana aku akan mencari kalian di kehidupan selanjutnya. Ryu dengan kaki tertatih memendam kesedihan yang mendalam berjalan ke dalam rumahnya. Kabar duka itu pun menyebar hingga sampai ke telinga sekte cabang utama lembah Persik yang ada di Kekaisaran Lotus Hitam, Kaisar Lotus Putih, Sekte Kuil Kebenaran hingga berbagai sekte lainnya. Mereka pun berdatangan sebagai ungkapan rasa berduka cita, baik karena merasa prihatin maupun dengan niat terselubung, mengingat sekte lembah Persik adalah sekte terbesar di benua Lotus. Sudah banyak yang berkunjung ke kediaman Ryu, namun tidak ada seorang pun yang mampu menembus pelindung tempurung kura-kura yang mengelilingi bukit tersebut. Hal itu tentu saja membuat Patriark dan para tetua sangat khawatir dan takut terjadi sesuatu pada tetua agung. Di dunia yang lain yang sangat jauh, terlihat ketujuh kelopak bunga terus mencari sebuah tempat, di mana terdapat sebuah daratan yang sangat besar puluhan kali lipat dari ukuran gabungan benua Lotus dan benua bintang. Setelah mencapai di atas langit benua tersebut, ketujuh kelopak berpencar ke berbagai tempat, di mana salah satunya terus melayang hingga masuk ke tubuh sosok wanita cantik yang sudah terbaring selama ratusan tahun, dengan kondisi yang masih utuh. Wanita itu pun terbangun dari tidur panjangnya yang terlihat berpakaian serba putih, dengan alis dan bulu mata yang indah serta memiliki kulit putih mulus selembut sutra, sambil menatap kedua sosok asing di depannya. Ah, wanita tersebut memegang kepalanya yang terasa sakit. Nak, akhirnya kamu sudah sadar. Ucap sosok pria yang terlihat masih muda namun sudah berusia ribuan tahun. Siapa kalian? Dan di mana aku sekarang? Tanya wanita tersebut. Zishu, apa kamu tidak mengenal ayah dan ibumu sendiri? Tanya wanita yang terlihat masih muda namun juga sudah mencapai usia ribuan tahun. Suamiku, adik Chie, adik Yue, Tianhe, Yunjiang, Yinsi, Yuang, kalian di mana? Sosok yang dipanggil Zishu melihat sekelilingnya dan mencari seseorang yang sangat dia kenal. Suami, kedua sosok tersebut mengerutkan kening. Nak, kamu masih gadis dan belum pernah menikah. Bagaimana mungkin kamu telah memiliki suami? Pria tersebut sangat heran. Tidak, aku sudah memiliki suami. Aku harus mencarinya. Zheng Zishu langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berlari keluar ruangan hingga melihat sebuah hamparan yang luas. Seakan berdiri di atas istana megah yang sangat tinggi. Melihat tingkah dari putrinya, kedua sosok tersebut saling berpandangan dan beranggapan ada hal yang tidak beres, namun mencoba untuk menerima mengingat putri mereka adalah anak satu-satunya.
Secara perlahan wanita tersebut mendekati Seng Zishu San mencoba mencari kebenaran siapa di balik tubuh putri mereka. Nak, aku tidak tahu seperti apa kehidupanmu sebelumnya, tapi kamu adalah putriku, ucap wanita tersebut. Siapa kalian? Dan di mana aku sekarang? Seng Zishu mencerna kembali serangkaian kejadian sebelumnya, hingga mencapai tempat yang sangat asing baginya, bahkan energi alam yang ada di tempat itu sangat aneh dan sangat padat. Aku kebumu Seng Yen dan dia ayahmu Seng Jie. Kamu ada di dunia abadi, ucap Seng Yen. Dunia abadi. Seng Zishu sontak kaget karena baru pertama kali mendengarnya. Benar nak, dunia ini sudah tercipta jutaan tahun sebelum tercipta dunia setengah abadi dan dunia fana. Ucap Seng Yen. Aku ingin kembali ke duniaku, aku harus mencari suamiku dan mencari adik-adikku. Seng Zishu seakan mencari jalan untuk keluar. Zisuer, memang kejadian seperti ini sering terjadi di dunia abadi. Tapi kamu harus menerimanya. Aku tidak tahu dari mana asalmu sebelumnya, tapi jika kamu memiliki suami maka kamu urungkan niat itu. Karena dunia ini sangatlah jauh dari dunia yang lain. Ucap Seng Jie. Lalu bagaimana aku bisa kembali ke duniaku? Seng Zishu bersikeras. Selama ini tidak ada jalan keluar. Kecuali suamimu sendiri yang datang ke sini, tapi itu adalah hal yang tidak mungkin. Ribuan tahun pun tidak mungkin, karena akan banyak yang sudah mati sebelum mencapai dunia ini, itu pun kalau dia tahu kamu berada di sini, ucap Seng Jie. Satu lagi, jika suamimu ingin datang ke dunia ini, maka dia harus menghadapi hukuman langit, melewati tantangan dan cobaan yang berat bahkan godaan yang tidak mampu dihindarkan. Itu pun kalau dia tahu caranya, bahkan aku sendiri hanya tahu dari sebuah legenda. Lanjut Seng Jie. Mendengar ucapan tersebut, Seng Zishu terlihat murung dan langsung tertunduk lesu meneteskan air mata. Meskipun jutaan tahun, aku akan tetap menunggunya. Seng Zishu kembali mengusap air matanya. Zisuer, mulai sekarang kamu harus menerima kenyataan sekarang. Besok ataupun lusa kamu akan terbiasa. Seng Yen menghibur. Setelah beberapa saat, Seng Zishu mulai tersadar yang seakan dirinya seperti seekor semut yang berada di hadapan gajah, merasakan aura yang sangat kuat dari kedua sosok yang mengaku sebagai orang tuanya. Hingga dia pun diajak untuk kembali beristirahat oleh orang tuanya mengingat fisiknya yang masih lemah, dan masih membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga secara total. Setelah Seng Zishu kembali ke tempat tidurnya, Seng Yen dan Seng Jie menghilang dari pandangan hingga menuju bagian lantai dasar istana yang sangat megah. Hah, aku tidak percaya anak kita masih di kultivator fana tahap awal. Jika begini, bukan tidak mungkin dia akan menjadi budak bahkan bekerja di rumah bordil. Seng Jie merasa sangat gelisah bercampur senang karena anak mereka telah pulih. Suamiku, kamu jangan bicarakan ini padanya. Bagaimanapun dia adalah anak kita dan satu-satunya pewaris tunggal kerajaan Seng. Jadi jangan samakan anak kita dengan budak ataupun wanita di rumah bordil, ucap Seng Yen. Tapi istriku, sampai kapan kita terus menyembunyikan kebenarannya? Kamu tahu sendiri bagaimana kejamnya dunia kultivator. Yang lemah akan ditindas, bahkan dijadikan bahan mainan. Seng Jie berjalan mondar-mandir. Biar aku yang akan mencarikan guru terbaik dari kerajaan Seng untuk anak kita. Bila perlu kita akan membeli sumber daya terbaik untuknya. Ucap Seng Yen. Aku percayakan anak kita padamu. Jangan sampai ada satupun dari pengurus kerajaan Seng yang tahu keberadaannya. Aku khawatir mereka akan mengusir kita dari kerajaan kita sendiri karena memiliki anak yang lemah, ucap Seng Jie. Kamu tenang saja, lagi pula pelindung gabungan kita bisa menyembunyikan keberadaan menara itu, ucap Seng Yen. Seng Jie berjalan keluar ruangan menuju ruang kerja kerajaan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.